Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Permata Info. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih dalam dan kontroversial, yaitu soal rekayasa genetik manusia. Sejak awal peradaban, manusia selalu dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan desain yang begitu kompleks dan sempurna. DNA yang ada di dalam tubuh kita sering disebut sebagai kode kehidupan, sebuah sistem biologis luar biasa yang selama ribuan tahun dianggap sebagai bagian dari misteri penciptaan. Namun sekarang, dengan berkembangnya teknologi seperti pengeditan gen, manusia mulai berada di titik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Bukan lagi sekadar memahami kehidupan, tetapi mulai mencoba mengubahnya. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar dan juga sangat teologis. Ketika manusia mulai mengedit gen, memperbaiki, bahkan berpotensi mendesain ulang DNA, apakah itu berarti manusia sedang mencoba memperbaiki ciptaan Tuhan? Ataukah ini justru bagian dari kemampuan akal yang juga diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menjaga dan menyembuhkan kehidupan? Batas antara ilmu pengetahuan, etika, dan keyakinan menjadi semakin tipis. Apakah rekayasa genetik adalah kemajuan yang membawa harapan bagi penyakit yang selama ini tak tersembuhkan, atau justru langkah manusia yang mulai melampaui batas sebagai makhluk ciptaan? Inilah pertanyaan besar yang sedang diperdebatkan oleh ilmuwan, filsuf, dan para teolog di seluruh dunia. Dan melalui video ini, kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi setelah menonton sampai akhir, tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah rekayasa genetik adalah sesuatu yang lumrah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, atau justru sebuah langkah manusia yang mulai mengubah hakikat penciptaannya sendiri? Atau dalam bahasa kasarnya, kita ringkas menjadi, apakah manusia mulai melawan Tuhannya? Kita mulai pembahasannya dengan membayangkan bahwa jika suatu hari nanti dokter tidak hanya mengobati penyakit, tetapi benar-benar bisa menghapus penyakit itu dari tubuh manusia. Bukan dengan obat, bukan dengan operasi besar, tetapi dengan cara yang jauh lebih radikal, yaitu mengedit DNA manusia itu sendiri. Kedengarannya seperti cerita film fiksi ilmiah. Namun kenyataannya, teknologi seperti ini benar-benar sedang dikembangkan oleh para ilmuwan di dunia saat ini. Teknologi tersebut bernama CRISPR, sebuah inovasi revolusioner dalam dunia sains dan kedokteran yang memungkinkan manusia mengedit gen secara langsung di dalam DNA. CRISPR, singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, adalah teknologi rekayasa genetika revolusioner yang memungkinkan ilmuwan mengedit bagian DNA organisme dengan tingkat presisi, kecepatan, dan akurasi yang tinggi. Sering diibaratkan sebagai gunting molekuler, teknologi ini mengadaptasi sistem pertahanan alami bakteri untuk memotong, membuang, atau mengganti urutan DNA spesifik. Sistem CRISPR-Cas9 terdiri dari dua komponen utama. Pertama yaitu enzim Cas9. Enzim ini merupakan protein yang bertindak sebagai gunting untuk memotong untaian DNA pada lokasi yang diinginkan. Kedua, RNA pemandu atau guide RNA merupakan sekuens RNA kecil yang dirancang untuk mengenali dan mengarahkan Cas9 ke lokasi spesifik pada genom yang ingin diedit. Dan terakhir proses, yaitu RNA pemandu menuntun Cas9 ke target DNA. Cas9 memotong DNA tersebut, kemudian sel akan memperbaiki potongan tersebut, memungkinkan ilmuwan untuk menghilangkan atau menambahkan materi genetik baru. Banyak ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai salah satu penemuan paling penting dalam sejarah biologi modern. Dengan teknologi ini, penyakit genetik yang selama ini dianggap tidak bisa disembuhkan, mungkin suatu hari nanti benar-benar dapat dihapus dari tubuh manusia. Untuk memahami betapa luar biasanya teknologi ini, kita harus memahami terlebih dahulu tentang DNA. DNA adalah kode kehidupan yang terdapat di hampir setiap sel tubuh manusia. Di dalam DNA terdapat informasi genetik
yang menentukan hampir semua hal tentang kita, mulai dari warna mata, bentuk wajah, hingga bagaimana tubuh kita bekerja. DNA bisa diibaratkan seperti buku petunjuk raksasa yang berisi miliaran huruf kode biologis yang mengatur fungsi tubuh manusia. Namun terkadang, di dalam kode ini terdapat kesalahan kecil yang disebut mutasi genetik. Kesalahan kecil ini bisa menyebabkan berbagai penyakit serius yang diturunkan dari generasi ke generasi, seperti talasemia, anemia, sel sabit, sistik fibrosis, dan banyak penyakit genetik lainnya. Selama puluhan tahun, dunia medis hanya bisa mencoba mengobati gejala penyakit tersebut, tetapi tidak pernah benar-benar memperbaiki penyebab utamanya yang berada di dalam DNA. Disinilah teknologi CRISPR mulai mengubah segalanya. CRISPR yang sering disebut CRISPR-Cas9 bekerja seperti alat pemotong genetik yang sangat presisi. Teknologi ini sebenarnya terinspirasi dari sistem pertahanan alami yang dimiliki oleh bakteri. Ketika bakteri diserang oleh virus, mereka memiliki mekanisme biologis yang mampu mengenali DNA virus tersebut, lalu memotongnya, sehingga virus tidak bisa berkembang. Para ilmuwan kemudian mempelajari mekanisme ini dan menemukan bahwa sistem tersebut dapat dimodifikasi menjadi alat yang sangat kuat untuk mengedit DNA makhluk hidup. Dengan menggunakan CRISPR, ilmuwan dapat menemukan bagian DNA yang bermasalah, memotongnya, dan bahkan menggantinya dengan urutan gen yang benar. Jika dianalogikan secara sederhana, DNA manusia seperti sebuah dokumen digital yang sangat panjang. Jika ada satu huruf yang salah, makna dari kalimat tersebut bisa berubah dan menyebabkan masalah. CRISPR bekerja seperti fitur edit pada komputer yang memungkinkan ilmuwan menemukan kesalahan tersebut dan memperbaikinya secara langsung. Karena kemampuannya yang sangat presisi, teknologi ini dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang rekayasa genetika. Banyak peneliti percaya bahwa teknologi ini dapat membuka jalan menuju pengobatan penyakit yang sebelumnya dianggap mustahil untuk disembuhkan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi CRISPR mulai diuji dalam berbagai penelitian medis di seluruh dunia. Salah satu contoh paling menjanjikan adalah pengobatan anemia sel sabit, sebuah penyakit genetik yang menyebabkan sel darah merah berbentuk abnormal. Penyakit ini bisa menyebabkan rasa sakit kronis, kerusakan organ, bahkan memperpendek harapan hidup pasien. Dalam beberapa uji klinis terbaru, para ilmuwan menggunakan CRISPR untuk memodifikasi sel darah pasien sehingga tubuh mereka dapat memproduksi sel darah merah yang sehat. Hasilnya sangat mengejutkan. Banyak pasien yang sebelumnya mengalami gejala parah mulai menunjukkan perbaikan kondisi yang signifikan setelah menjalani terapi berbasis CRISPR. Tidak hanya itu, para peneliti juga sedang mengeksplorasi penggunaan teknologi ini untuk berbagai penyakit lain seperti kanker, HIV, penyakit genetik langka, hingga gangguan penglihatan. Jika penelitian ini terus berkembang dengan sukses, CRISPR berpotensi mengubah cara dunia medis menangani penyakit secara fundamental. Kita mungkin akan memasuki era baru, di mana dokter tidak hanya meresepkan obat untuk meredakan gejala, tetapi benar-benar memperbaiki kesalahan yang terjadi di tingkat genetik tubuh manusia. Namun teknologi yang begitu kuat juga membawa berbagai pertanyaan besar, terutama dari sisi etika. Salah satu perdebatan terbesar adalah kemungkinan penggunaan CRISPR untuk mengedit gen pada embrio manusia. Artinya, perubahan genetik dapat dilakukan bahkan sebelum seseorang lahir. Secara teori, hal ini bisa digunakan untuk mencegah penyakit genetik sejak awal kehidupan. Tetapi, di sisi lain, teknologi ini juga membuka kemungkinan yang jauh lebih kontroversial, yaitu menciptakan bayi dengan gen yang dimodifikasi untuk memiliki karakteristik tertentu. Karena potensi tersebut, banyak ilmuwan dan organisasi internasional menekankan pentingnya regulasi yang ketat dalam penggunaan teknologi pengeditan genetik. Mereka ingin memastikan bahwa
Teknologi seperti CRISPR digunakan terutama untuk tujuan medis dan kemanusiaan, bukan untuk eksperimen yang berpotensi melanggar batas etika. Diskusi mengenai batasan penggunaan teknologi ini masih terus berlangsung hingga saat ini, karena dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan umat manusia. Meski masih menghadapi banyak tantangan, satu hal yang jelas adalah bahwa CRISPR telah membuka pintu menuju revolusi baru dalam dunia sains dan kedokteran. Teknologi ini memberikan harapan baru bagi jutaan orang yang hidup dengan penyakit genetik yang selama ini dianggap tidak dapat disembuhkan. Bayangkan dunia di masa depan di mana penyakit genetik tidak lagi diwariskan dari generasi ke generasi. Kesalahan kecil dalam DNA dapat diperbaiki sebelum menyebabkan masalah serius. Masa depan seperti itu mungkin masih membutuhkan waktu untuk terwujud, tetapi perkembangan teknologi CRISPR menunjukkan bahwa manusia sudah melangkah sangat dekat ke arah tersebut. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, jika manusia memiliki kemampuan untuk mengedit kode kehidupan itu sendiri, seberapa jauh kita seharusnya menggunakan kekuatan tersebut? Apakah teknologi ini akan menjadi alat yang menyelamatkan jutaan nyawa di masa depan, atau justru membuka bab baru dalam sejarah manipulasi genetika manusia? Waktu yang akan menjawabnya. Jika kamu tertarik dengan fakta-fakta menarik tentang teknologi masa depan, sains, dan inovasi revolusioner seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena di channel ini, kita akan terus membahas berbagai teknologi luar biasa yang mungkin suatu hari nanti akan mengubah cara manusia hidup di dunia.